Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saudara sekalian, para profesional muda yang berkesempatan hadir ataupun bergabung pada pembelajaran virtual pada saat ini ya. Bersyukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur pada Allah karena hari ini kita masih diberikan banyak kesempatan, kita masih diberikan banyak kenikmatan. Kalau hari ini kita lihat banyak sekali saudara-saudara kita yang terbaring lemas, terpapar karena suatu penyakit begitu. Nah, oleh karenanya tidak pernah putus, saya mengajak kita yang ada di sini sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita mohonkan yang baik-baik untuk diri kita, keluarga kita, dan andai taulan kita. Saudara sekalian, nah ini adalah kelanjutan daripada pembelajaran kita yang sudah lewat. Jika pada pembelajaran sebelumnya, nah ini itu kaitannya dengan yang namanya komunikasi massal atau public communication gitu ya. Nah ini adalah kelanjutannya. Hari ini kita akan coba angkat topik yang bernama literasi media. Oke, banyak yang bertanya, untuk apa kita memahami yang namanya literasi media dan bagaimana kita meningkatkan literasi media untuk diri kita pribadi ataupun orang sekitar kita. Begini, bagi Anda yang menjadi pegiat bisnis, bagi Anda yang menjadi pegiat komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri hari ini adalah apapun komunikasi kita hari ini, semuanya itu menggunakan media. Baik itu media yang bersifat cetak, ataupun bersifat audio, ataupun bersifat visual, ataupun gabungan kesemuanya. Kita menggunakan media, apapun itu. Untuk kepentingan bisnis, ataupun untuk kepentingan organisasi, ataupun mendukung atau menunjang kebijakan pemerintah, semuanya menggunakan media. Nah, oleh karenanya, saya mengajak kita yang ada di sini semua, mari sama-sama kita ikuti apa yang menjadi pemaparan pembelajaran kita secara virtual pada hari ini, dan mudah-mudahan setelahnya kita mampu meningkatkan literasi kita terhadap media sehingga kita pun dapat benar-benar terbuka, istilahnya itu kita melek media. Nah, seperti itu. Oke, saudara sekalian, ini adalah bagian daripada seri perkuliahan kita secara virtual, ya. Artinya setelah rekaman video ini nanti dibuat, ini akan di-share melalui platform media pembelajaran kita yang selama ini kita gunakan ya, menggunakan Google Classroom ataupun platform media lain yang kita persiapkan. Oke, baik. Seperti tadi yang sudah dikatakan, ini adalah pembelajaran virtual ya. Nah, untuk itu ini kita gerakkan dari satu channel. Mari sama-sama kita bangun channel ini, semoga berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di tanah air. Untuk itu, jangan lupa kita sedekahkan jempol atau telunjuk kita atau jari kita ya, untuk kita subscribe sama-sama, kita like sama-sama, kita bunyikan tanda loncengnya, kemudian jangan sungkan, jangan malu untuk meninggalkan komen pada kolom yang sudah disediakan, dan jika ini bermanfaat, silakan di-share kepada rekan kita yang lainnya. Oke. Ada satu pertanyaan, sebenarnya apa sih itu literasi media? Nah, jadi literasi media itu atau media literate itu merupakan suatu kemampuan untuk apa? Untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, mengkomunikasikan informasi. Ya, informasi dalam berbagai bentuk melalui satu platform media begitu ya. Nah, ini saya ambil dari pemahamannya dari Silverberg ya pada tahun 95, yang kemudian itu coba saya rangkum kembali, coba saya angkat kembali dalam buku yang sudah kami terbitkan pada tahun 2021 ini. Kemudian kita cari pandangan lain. Nah, di sini menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Diskominfo Kabupaten Badung. Kabupaten Badung ini di Bali.
Media literate itu dapat dipandang sebagai suatu kemampuan atau skill untuk menilai makna dalam setiap jenis pesan. Itu dulu ya. Kemudian mengorganisasikannya sehingga berguna, kemudian membangun pesan image untuk disampaikan kepada orang lain atau pihak lain begitu. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat atau kita katakanlah coba kita terjemahkan atau kita analogikan ini yang namanya komunikasi ini menggunakan media ini bersifat itu seperti mata rantai. Nah, tahu mata rantai ya? Mata rantai itu ada satu mata, kemudian terkait dengan mata yang lain, kemudian terkait dengan mata yang lain. Nah, sampai di mana ujung mata rantai itu berakhir, nah, itu pun tidak dapat kita tentukan. Kemudian ada yang bertanya, apa sebenarnya tujuan daripada literasi media ini? Secara sederhana dapat kita katakan begini, saudara. Jadi yang namanya literasi media ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kritis terhadap halayak, sehingga lebih berdaya di hadapan media. Maksudnya berdaya itu kita tidak diberdayakan oleh media ataupun sarana informasi lainnya. Kita tidak termakan, ya. Kemudian kita arti kata dari media itu kita mampu mengambil sikap dengan bijak. Nah, seperti itu, ya. Nanti akan kita jelaskan berikutnya seperti apa, kemudian juga apa akses daripada literasi media yang kurang baik. Kalau kita melihat yang namanya literasi media, kalau kita kaitkan dalam satu kehidupan sosial dalam satu negara, katakanlah di negeri kita Indonesia ini, kita harus ketahui juga ya, yang namanya keterbukaan informasi, kebebasan media pada hakikatnya itu memang sudah dijamin oleh undang-undang, begitu ya. Nah, namun hari ini kita lihat ada beberapa ambivalen ataupun ada beberapa hal yang bersifat itu menjadi anomali antara harapan dan realitanya, begitu ya. Sama-sama mari kita lihat di mana hari ini yang namanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Itu hari ini yang dapat kita rasakan ya. Apapun itu, dimanapun itu, ya. Hari ini kalau kita lihat, barangkali kalau kita kembalikan ke masa 20 atau 30 tahun yang lewat begitu ya. Orang-orang yang menggunakan telepon genggam atau handphone adalah orang-orang kalangan tertentu. Orang-orang tertentu. Oke, tunggu sebentar. Oke, baik saudara. Tadi saya katakan begini ya, perkembangan komunikasi dan informasi. Ya, secara teknologi dapat kita lihat hari ini, kalau kita bandingkan ya tadi sudah dikatakan, kalau kita bandingkan ke masa kita tarik ulur jauh ke belakang, 20 atau 30 tahun yang sudah lampau begitu, orang-orang yang menggunakan pesawat telepon, apakah itu telepon kabel atau telepon genggam, itu adalah orang-orang kalangan tertentu saja. Orang-orang kalangan tertentu, ya waktu itu boleh dikatakan itu ada istilah namanya kaum borju namanya begitu ya. Tapi itu dulu, hari ini setiap pelosok manapun, kalangan manusia manapun, nah, tidak peduli, tidak memandang strata, semuanya sudah menenteng, menggenggam yang namanya smartphone. Nah, minimal itu adalah handphone untuk generasi ketiga barangkali begitu ya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi ini, media ataupun pihak yang menjadi pengampu, produser untuk yang namanya informasi dan berita-berita tersebut, ini mengelola yang namanya satu media, media massa atau media lainnya ya. Pengelola ataupun produser informasi dan berita ini, kalau boleh dikatakan hari ini adalah
pengelola media begitu ya, ini mempunyai hak siar. Kemudian pun memiliki tuntutan untuk menyiarkan apapun itu berita atau informasi secara terbuka. Nah, ini ya. Nah, perlu digarisbawahi, informasi yang terbuka dan jelas atau keterbukaan informasi ini adalah hak segenap warga negara, gitu ya. Nah, namun pada akhirnya apa yang terjadi? Media ini berpengaruh terhadap budaya, bahkan ini mempengaruhi terhadap karakter khalayak dengan berbagai cara dan berbagai implikasinya, gitu. Kemudian apa yang terjadi? Hari ini dapat kita lihat bagaimana masyarakat hari ini tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya kehadiran teknologi media informasi. Nah, beberapa pihak atau mungkin kita di sini sudah merasakan gitu ya. Kalau kita lihat ada anak kita, kalau zaman kita masih kecil dulu bangun tidur yang kita cari siapa? Ibu, ayah, begitu kan? Nah, di mana begitu kan? Nah, tapi hari ini kalau kita lihat seorang anak bangun tidur yang dicari adalah handphone-nya, smartphone-nya, tabletnya, ya, begitu ya. Nah, oleh karena situasi yang demikian yang sudah kita paparkan tadi, inilah kita dituntut. Nah, tadi sudah kita katakan, sama-sama kita bentuk, kita bangun literasi media kita, nah sehingga kita pun dapat predikat kita ini adalah insan-insan yang melek media, begitu saudara. Oke. Keterbukaan pers dan media ini sendiri tadi sudah saya katakan, ya. Ini pada hakikatnya keterbukaan informasi dan berita itu hak setiap warga. Berkomunikasi dengan cara media ataupun tanpa media itu pun hak setiap warga negara. Kemudian bagi para produser berita dan informasi itu, mereka inilah yang disebut pengelola media. Untuk menjalankan peran dan fungsinya pun ini tidak sendirian. Ada piranti keterbukaan pers dan media. Nah, sama-sama kita lihat ya. Ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang apa? Tentang pers. Ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang apa? Tentang penyiaran. Nah, kemudian pun ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang apa? Nah, di sini disebut KIP, maksudnya KIP itu adalah keterbukaan informasi publik. Oke. Nah, jadi media massa di sini dituntut untuk independen, transparan, dan merdeka. Artinya merdeka itu lepas dari tekanan pihak manapun yang memiliki kepentingan politik ataupun kepentingan ekonomi. Nah, tadi kalau kita lihat ada keterbukaan informasi publik. Nah, yang menjadi subjeknya di sini memang adalah regulator, penyelenggara pemerintahan, begitu ya. Nah, bukan negara ya, penyelenggara pemerintah, penyelenggara pemerintahan. Oke. Nah, kenapa ini menjadi penting? Tadi sudah dikatakan, keterbukaan informasi publik itu hak setiap warga. Jadi kita di sini, termasuk saya pun, mempunyai hak. Untuk apa? Mendapatkan informasi publik yang terbuka dan jelas, kecuali rahasia negara. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita pun mesti cerdas gitu ya, ketika kita menuntut informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai itu kita menuntut sampai dibukanya rahasia negara. Ini pun tidak elok gitu ya, dalam kehidupan sosial berwarga negara. Ini tidak bagus. Gitu. Ya. Umpamanya seperti ini, hari ini ya kita sudah sama-sama tahu dong, betul ya, yang namanya COVID ini sudah bukan hanya diri kita pribadi, tapi seluruh dunia, seluruh elemen, semua unsur ini tidak mau tidak lepas daripada suasana kemelut yang namanya pandemi seperti ini gitu ya. Nah, akan tidak bagus misalkan jika penyelenggara pemerintahan itu tidak menginformasikan secara jelas, secara terbuka bagaimana kondisi terkait dengan pandemi seperti ini. Begitu ya. Nah, kemudian juga tidak elok misalkan jika tidak diinformasikan ya, jika pun ada korban ataupun ada pihak-pihak yang sedang ditangani itu tidak diinformasikan secara benar, ini pun tidak bagus begitu ya. Apa sebab? Nah, memang ada dualitas di dalamnya. Bagi satu sisi
mungkin ada sebagian pihak yang tidak mau terganggu dengan informasi-informasi ini. Masuk akal gitu ya. Kemudian satu sisi, nah, terutama bagi para pengambil keputusan atau para analis begitu ya, atau para pemangku kebijakan lainnya, ini akan menjadi satu informasi penting. Nah, seperti hari ini, kalau dikatakan sudah diberlakukan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat bersifat darurat se-Jawa dan Bali. Beberapa hari lalu saya pernah terkecoh gitu ya. Ketika baru-baru diterapkan PPKM darurat ini, saya pun berkendara menuju ibu kota. Nah, tapi di tengah jalan kita di-stop, ditutup. Kenapa? Ya karena dengan alasan terjadi penyekatan, terjadi pembatasan. Sebagai warga negara ya kita perlu bertanya, ini informasi dari kapan, sejak kapan gitu kan. Nah, disinilah penyelenggara pemerintah dengan segala kapasitasnya, dengan segala sarana fasilitas yang ada di dalamnya, dengan seluruh perangkat media yang ada di dalamnya menginformasikan. Ternyata memang sudah diinformasikan. Tapi kita yang memang kurang update dengan informasi tersebut, sehingga kita diputar balikannya. Kita harus terima seperti itu, dan kita tidak bisa menuntut, ya. Tidak bisa menuntut, gitu ya. Nah, jadi itu dikatakan, ya itulah salah satu implikasi daripada keterbukaan publik. Nah, begitu ya. Nah, hal-hal lain mungkin masih banyak yang dapat kita terjemahkan, gitu ya. Nah, oleh karenanya, Anda yang menjadi pemangku kebijakan, nah, mohon bijak ketika menyampaikan informasi ataupun mengkomunikasikan apakah itu suatu kebijakan ataupun suatu informasi-informasi lainnya. Nah, kenapa? Nah, Anda sebagai komunikator, ya, barangkali ketika kita menyampaikan, kita sudah merasa pada rule yang benar, tapi tidak dapat juga kita salahkan komunikan ketika dia menerima apa pesan, apa komunikasi, isi komunikasi, apa gagasan yang Anda lontarkan. Nah, kita pun tidak dapat menyalahkan jika itu praktek di lapangannya terjadi bias gitu ya, tidak dapat kita pastikan ya. Itulah namanya terjadi gap gitu ya. Nah, dalam ilmu teori ekonomi, nah itu sudah kita ajarkan bagaimana kita meminimasi yang namanya gap dan bagaimana kita memperbesar yang namanya itu penerimaan sehingga tidak ada penolakan ya seperti itu. Oke, mari kita lanjut berikutnya. Tadi sudah saya katakan yang namanya keterbukaan informasi, menyelenggarakan komunikasi, menerima komunikasi itu hak setiap warga negara. Semua pihak, perorangan ataupun organisasi ini mempunyai hak dalam menyampaikan informasi, membentuk komunikasi, ya. Dan ini dilindungi oleh undang-undang dan undang-undang dasar yang menjadi induk hukum tertinggi di negara ini, gitu ya. Nah, jadi negara menjamin untuk pada setiap warga untuk mendapatkan informasi, ya. Kemudian negara pun menjamin siapa? Menjamin warga negara dalam hal apa? Untuk menggunakan media informasi. Oleh karenanya pun negara tentu menjamin yang namanya semua pihak, semua elemen untuk berkomunikasi. Oke. Kembali kita ke yang namanya literasi media, saudara. Ya, tadi sudah dikatakan, ya ini membentuk kapasitas kita. Tujuan itu tadi ya membentuk kapasitas kita agar kita berdaya terhadap yang namanya media. Dapat kita lihat begini, saudara. Ya, bagaimana hanya jika ada satu pihak atau personil ataupun seseorang misalkan terlalu lemah literasi medianya, dan bagaimana dampaknya jika seseorang tersebut karena memang keterbatasannya, baik itu secara fisik dan mental, ataupun dari aspek kecerdasan lainnya. Nah, sehingga tadi yang sudah kita bahas di depan, media akan menggulung. Dan kita tidak dapat menyalahkan media, gitu ya. Tinggal kembali ke kita. Kita lihat, seperti apa dampaknya secara sosial, pasti ini berdampak, gitu ya. Secara sosial berdampak. Bergulirnya informasi, apalagi itu informasi ini tidak diatur dan tidak menggunakan etika berbahasa,
sesuai dengan kaidah berbahasa yang tepat, ya, tentunya ini akan mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda. Itu sudah hampir dipastikan demikian, begitu ya. Dapat diinformasikan demikian, gitu, ya. Dapat. Kita tidak perlu kita bahas secara detail satu persatu mengenai yang demikian itu tidak perlu, gitu ya. Kemudian secara mental, tentu ini berdampak, begitu ya. Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu kita dapatkan seorang bocah, saya lupa, di wilayah Jawa Barat kalau tidak salah, tapi di mana tempatnya saya kurang, saya tidak ingat, begitu ya. Apa informasinya seorang bocah itu mati, bunuh diri. Wah, luar biasa, begitu ya. Gara-gara apa? Akibat suatu informasi, kabarnya begitu ya, suatu informasi atau suatu permainan secara online. Nah, sebagai dampak dari informasi ataupun aktivasi yang terjadi di media itu, nah dampaknya seperti itu. Nah, kemudian hari ini, ya memang benar ya, secara kesehatan kita lihat dan kita kaitkan. Kita ambil contoh misalkan tadi sudah kita sebutkan masalah COVID ini, ya memang benar ya. Hari ini masyarakat butuh ketenangan. Tapi sebagian besar kalangan juga pun membutuhkan informasi yang jelas, gitu ya. Nah, bagi Anda yang tidak membutuhkan informasi, perkembangan, ataupun hal-hal lain terkait COVID, karena mempunyai kapasitas mental, ataupun daya serap berpikir, ataupun merasa itu yang kurang baik, misalkan sebaiknya hentikan. Jangan konsumsi informasi, berita-berita yang demikian itu. Kenapa? Begini, kalau itu kita paksakan, kita terima, itu diserap dalam alam bawah sadar kita, dan itu disintesikan oleh yang namanya pikiran sadar kita. Ini pernah dilakukan suatu penelitian. Nggak perlu disebutkan penelitian dari mana. Nah, dengan mengambil sampel itu adalah kambing. Jadi ada 2 kambing ditempatkan dalam dalam kandang terpisah, begitu ya. Kambing ditempatkan dalam kandang terpisah. 1 ekor kambing ini ditutup di beberapa bidangnya itu, tetap dia bisa diberikan makan, diberikan minum, hidup seperti halnya kambing-kambing yang lain. Tapi di 1 kambing yang lain, kandangnya dibiarkan terbuka. Nah, apa yang terjadi? Di sekitar kandang itu ditempatkan seekor serigala. Meskipun serigalanya itu dalam keadaan diam, terikat barangkali begitu. Apa yang terjadi? Kedua kambing ini tetap diberikan treatment yang sama. Diberi makan, diberi minum, diperhatikan. Nah, beberapa hari kemudian yang terjadi adalah kambing yang kandangnya terbuka, yang dia melihat langsung serigala itu mati. Sedangkan kambing yang setengah tertutup tadi, yang tidak melihat serigala, tetap hidup. Kira-kira apa yang terjadi? Kambing yang melihat serigala itu, meskipun serigalanya itu tidak menerkam ya, karena dia tertutup. Barangkali juga serigala itu terikat gitu ya. Tapi dengan penampilan ataupun tampang daripada serigala itu membuat si kambing stres. Akibat stresnya itu, ya mungkin dia tidak mampu mencerna makanan, asupan makanan, minuman yang diberikan oleh siapa yang yang merawat dia begitu kan. Nah, karena stresnya itulah akhirnya si kambing itu mati. Nah, hari ini kita lihat demikian gitu ya. Banyak orang yang tadinya sehat tapi karena termakan informasi yang demikian itu terbawa ke alam pikiran, terbawa ke alam perasaan, akhirnya apa? Terjadi yang namanya stres gitu ya. Terjadi tekanan mental gitu ya. Nah, apapun itu selama kita masih hidup, jika terjadi depres, jika terjadi stres, yang namanya sistem kekebalan tubuh kita itu pasti akan menurun. Ingat, manusia sehat itu ada 2 sistem yang mempengaruhi. Pertama, sistem kekebalan, itu yang kita sebut namanya imunitas, kemudian sistem daya tahan, yang kita sebut namanya stamina. Dua-dua ini berperan menjadi stimulator bagi kesehatan kita. Gitu ya. Itu tadi. Kemudian secara keagamaan, secara religion kita lihat. Nah, ini hari ini dapat kita lihat dengan kasat mata sekali begitu ya. Betapa banyak orang, betapa banyak umat hari ini yang terkecoh dengan informasi berita yang berkedok dari yang namanya itu barangkali dengan yang namanya kajian-kajian ataupun yang namanya
siraman rohani ataupun khutbah-khutbah dari pendeta atau pemuka agama begitu kan, akibat kesalahan disinformasi, akibat namanya diskomunikasi yang demikian ini, kesalahan penyampaian pesan, kemudian juga kesalahan dalam penerjemahan pesan. Nah, ini dampaknya itu luar biasa. Bahkan kalau kita tidak awas dalam hal ini akan membentuk suatu sekte-sekte baru gitu ya. Nah, ini luar biasa. Bagaimana beberapa waktu lalu kita lihat, kita sebut di satu negara di Jepang, itu terbentuk ada satu sekte namanya sekte kiamat. Sekte kiamat. Nah, apa maksudnya? Jadi sekte ini sangat berkeyakinan pada hari tertentu, pada saat tertentu, dan hari, waktu, jam itu sudah ditentukan, disitulah terjadi kiamat. Jadi sekte ini pun berusaha mengkondisikan itu adalah kiamat. Jika tidak terjadi kiamat, ya harus dikiamat-kiamatkan. Nah, ini sangat bahaya sekali begitu ya. Sangat bahaya sekali. Sangat bahaya ya. Sangat bahaya. Ya, seperti itu. Ya, sangat bahaya. Banyak contoh-contoh lain, misalkan yang demikian. Kemudian secara ideologi, kita lihat. Ya. Hari ini, banyak sekali yang namanya informasi, berita, seruan, ajakan-ajakan dari pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya itu, ya, ini mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kita dapat kita lihat ya bagaimana hari ini ada isu-isu yang berkembang, ya, sehingga itu menyentuh kepada yang namanya egosentris, kesukuan. Nah, ini terjadi hari ini ya, seperti itu. Akibatnya apa? Ini berpotensi kepada yang namanya kemantapan ideologi dalam suatu tataran kehidupan berwarga negara, gitu ya. Apalagi kita lihat crime, masalah kriminal, ini luar biasa hari ini. Begitu banyak hari ini penipuan-penipuan, ya, modus-modus penipuan yang masuk ke pihak berwajib, ya. Rata-rata ini bersumber dari mana bermula? Nah, akibat melalui media informasi. Apakah itu website? Apakah itu pesan berantai, apakah itu media sosial, dan lain sebagainya, gitu ya. Luar biasa, ya. Hari ini tertipu untuk investasi, ternyata itu adalah platform investasi bodong, yang seperti itu. Tertipu, banyak yang begitu, ya. Kemudian politik, nah ini juga ya, untuk masalah perpolitikan hari ini dengan kasat mata kita lihat, akibat terjadi disinformasi dan miskomunikasi bagaimana hari ini, bahkan ini sudah menjadi terkesan menjadi suatu kekisruhan nasional gitu ya, hari ini kita lihat ya. Kemarin sudah kita buatkan satu istilah, ada satu istilah penyebutan, ini bertebaran di media-media manapun, ada istilah cebong, ada istilah kampret. Luar biasa, subhanallah ya. Nah, kita nggak tahu siapa yang disebut kampret, siapa yang disebut dengan yang namanya codot lah, atau siapa yang namanya cebong itu, kita nggak tahu siapa mereka itu gitu ya. Tapi yang jelas itu sudah mewarnai dalam suatu kehidupan bersosial berwarga negara gitu ya. Nah, saudara, dari berbagai yang namanya aspek-aspek akses daripada lemahnya literasi media, ini menjadi satu ancaman yang tidak terkelihatan. Itulah yang disebut namanya proksi. Ini menjadi satu ancaman, dan ini para pemimpin negeri kita ini pun atau dunia ini sangat merasakan sekali hari ini. Proksi itu terjadi di mana-mana, siapa yang menebar dan bermula dari mana, siapa yang menginisiasi ya. Hari ini banyak sekali kita lihat ya. Baru-baru ini kita lihat ya. Terbelahnya pemikiran pemahaman masyarakat. Ada satu pihak yang mengatakan COVID itu adalah satu rekayasa. Ada yang mengatakan COVID itu adalah suatu perang yang tidak terlihat, perang biologi begitu kan. Ada lagi yang mengatakan, ya memang ini adalah suatu cobaan gitu ya, suatu cobaan. Kalau secara religius kita lihat ini mungkin betul, ini adalah cobaan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, daripada Allah begitu ya. Nah, tapi pada akhirnya secara alamiah ini menjadi satu membentuk kelompok-kelompok, klaster-klaster. Nah, mereka-mereka yang meyakini kondisi yang satu tadi dan satu kelompok yang mempercayai satu kondisi tadi itu. Gitu ya. Dampaknya apa dari proksi ini, saudara? Nah, ini akan berdampak secara langsung
kepada yang namanya stabilitas. Stabilitas kehidupan dan stabilitas bernegara. Mohon kita hati-hati di sini, dan mudah-mudahan setelah ini kita dapat meningkatkan daya serap kita dan daya tanggap kita, sehingga literasi kita terhadap media insya Allah akan meningkat gitu ya. Nah, dalam hal literasi media ini sangat dibutuhkan yang namanya pendampingan keluarga, di mana keluarga ini menjadi benteng pertama dalam pembentukan karakter, pendidikan, ataupun pada ujungnya pada sikap anggota keluarga yang ada di dalamnya, termasuk juga yang namanya terhadap literasi media. Nah, kemudian pola asuh orang tua terhadap anggota keluarga dalam mengakses perangkat komunikasi. Nah, ini sangat berperan penting gitu ya. Bagaimana kontrol sosial orang tua terhadap dampak permainan virtual ataupun yang lainnya. Nah, untuk itu saya berpesan kepada Anda yang hari ini sudah menjadi orang tua gitu ya. Jangan malu, jangan sungkan, terutama terhadap anak-anak kita. Coba sekali-sekali waktu kita audit. Kita audit ini maksudnya coba kita lihat apa sih aktivitas anak-anak kita di dunia maya, bagaimana karakter dia berteman dengan menggunakan sosial media. Ya begitu-gitu ya. Nanti akan kita lihat seperti apa. Nah, kemudian yang lebih penting lagi ini adalah pendampingan orang tua terutama terhadap usia dini ya dalam hal penggunaan teknologi digital. Hari ini dapat kita lihat teknologi digital kita hari ini adalah teknologi one touch ya. Satu klik, satu sentuh, nah semua akan terbuka ya. Hati-hati jangan sampai anak-anak kita ini mengakses suatu hal secara tidak sengaja kemudian menampilkan hal-hal yang bukan pada tatarannya untuk dikonsumsi pada alam pikir dan alam perasaannya gitu ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi ini adalah soliditas keluarga sebetulnya ya, soliditas keluarga terutama ya. Saya berbagi satu pesan ataupun satu hal yang kami lakukan ini begini, ketika orang tua dan anak-anak bersatu berkumpul dalam satu media ruangan misalkan, matikan semua perangkat komunikasi, ya, bercengkramalah, hiduplah secara normal, bercanda, ya, saling mengutarakan apalah seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ini dapat kita terapkan atau bisa diikuti dengan yang lainnya. Nah, terkait dengan pendampingan keluarga ini, nah, ini terutama dalam hal literasi media ya. Ya ini sebagai suatu upaya untuk mencerdaskan keluarga kita juga sebenarnya. Ya terhadap apa? Terhadap media gitu ya. Ada hal-hal yang perlu digugah kepada setiap anggota keluarga ataupun orang sekeliling kita. Pertama apa? Kesadaran kritis. Ini yang penting ya. Kadang-kala kita mendapatkan suatu share, apakah itu berita, apakah itu tayangan gitu ya. Nah, kemudian itu di framing dengan namanya narasi yang seolah-olah itu sungguh luar biasa begitu ya. Beberapa waktu lalu saya pernah mendapatkan share. Ini beberapa hari lalu ini ya. Nampak di situ satuan anggota polisi Pamong Praja, Pol PP begitu ya. Nah, kemudian dia itu melakukan suatu aksi, ya mungkin tujuannya itu untuk menertibkan yang namanya PPKM gitu ya. Hanya sekilas, hanya 1 atau 2 menit tayangan itu. Kemudian itu di-share dalam satu grup, itu saya lihat ya. Kemudian di-framing dengan satu narasi, muncullah kata-kata biadab, tidak berperi kemanusiaan, semena-mena begitu ya. Nah, zolim, nah seperti itu ya. Nah, satu hal ya. Mungkin ketika kita lihat adegan-adegan saling pukul, saling serang, ya begitu ya. Mungkin itu kan mungkin sisi zolimnya ya seperti itu. Tapi kita tidak tahu di balik itu apa prolognya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga terjadi epilognya itu ya demikian itu. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi, kemudian apa yang memicunya itu kita pun tidak tahu begitu ya. Tapi yang jelas akibat dari share itu terjadi gejolak dalam satu grup ya, yang ikut-ikutan menyumpah serapah, ikut-ikutan mengutuk, nah ikut-ikutan juga mengeluarkan kata-kata kasar gitu ya. Nah, yang lebih parah lagi dituding salah satu pimpinan daerah. Ya.
Ada satu kalimat tudingan, nah bagaimana dia mengatasi anak buahnya, bagaimana membimbing anak buahnya, segala macam begitu. Nah, satu daerah, satu pimpinan daerah gitu ya, satu daerah A, katakanlah demikian. Tapi video itu saya ikuti, ini dari mana, sampai akhirnya ketemu secara visual terlihat. Ternyata itu adalah satuan polisi Pamong Praja yang berada di satu daerah lain. Sangat jauh sekali ya, sangat menyeberang pulau jauh begitu ya. Sebutkanlah, itu terjadi ternyata di Sumatera Utara. Nah, melalui media yang sudah tersebar itu, salah satu pimpinan daerah yang ada di Pulau Jawa ini, habis itu diumpat, habis itu dikutuk ya oleh beberapa pihak yang tidak menyaring, tidak sadar secara kritis gitu. Dan ternyata setelah diikuti, didalami, itu terjadi bukan karena satuan polisi Pamong Praja itu bertindak secara brutal, tidak begitu juga gitu ya. Ternyata itu sudah ada himbauan, sudah ada selebaran yang ditempel di apakah itu di tiang listrik atau di beberapa media, tapi oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, masyarakat setempat itu dihasut, diprovokasi untuk tidak mentaati yang namanya PPKM itu, gitu ya. Ya, ini yang patut disayangkan demikian. Kemudian, nah, dalam kaitannya pendampingan keluarga, nah inilah coba kita bawa diskusi ringan. Kita ajakkan dalam satu komunikasi. Saya rasa begini ya, mungkin suami, istri atau anak ya berdebat, tapi berdebat ini dalam satu hal yang sifatnya ilmiah begitu ya. Nah, saya rasa ini tidak ada salahnya. Misalkan mengenai masalah apa yang menjadi masalah sosial terjadi, itu saling mengutarakan buah pemikirannya dan terjadi semacam argumen gitu ya. Tapi nggak perlu pun dalam satu keluarga itu sampai harus terjadi silang pendapat yang berlebihan, ngotot sampai terjadi perseteruan, itu nggak penting juga ya. Nah kemudian diajarkan juga siapapun kita, orang sekitar kita, coba kita belajar kritis dari tayangan, dari informasi, cari titik kritisnya itu ada di mana, ya, cari titik kritisnya ada di mana. Nah dari demikian itu coba kita bawa aksi sosial. Maksudnya aksi sosial ini kita ajak partisipasi siapapun orang di sekitar kita. Coba nih lihat tayangan ini, menurut kamu bagaimana? Padahal awalnya begini, tapi terjadinya begini. Menurut kamu bagaimana? Nah, coba kita rangsang dengan yang namanya aksi yang demikian ini. Begitu, saudara. Nah, kemudian, ini yang tadi yang saya katakan, ini akibat lepasnya atau kendornya pendamping dari orang tua, gitu ya. Ini dapat kita... Ini adalah satu akun yang ditemukan, ini sudah beredar secara viral ya di media sosial, di media manapun gitu ya. Bagaimana anak di bawah dari usia 12 tahun sudah membuatkan satu status seperti ini, dengan tampilan seperti ini, dengan kualitas bahasa-bahasa yang bukan waktunya. Si anak dengan usia demikian itu melontarkan keluh kesahnya dengan gaya bahasa demikian, kemudian dengan menampilkan berbagai foto ekspresi yang demikian, ini bukan waktunya. Nah, ini patut disayangkan. Walaupun itu kita posting pada akun pribadi milik kita, tapi jangan lupa kita di situ berteman. Meskipun tidak ada yang memberikan komentar, tapi itu dilihat. Orang yang melihat mungkin akan membuat satu aksi. Boleh jadi itu di-share, atau boleh jadi juga itu dia ambil satu capture, kemudian dia edit, kemudian menyebar kemana-mana, begitu ya. Pada akhirnya kita sendiri yang akan mendapatkan dampak buruknya, gitu ya. Ini dalam satu penelitian begini, ya. Hari ini kalau kita lihat, kita hitung, kita kumulasikan berdasarkan suatu survei dan analisis begitu ya tentang literasi digital secara nasional. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu dengan satu teknik dan pendekatan penelitian yang sudah diatur demikian rupa begitu ya. Ternyata memang didapatkan negeri kita ini, nah ini kalau kita lihat, ini dari Kementerian Komunikasi Informasi pada akhir tahun 2020 yang lalu, indeks literasi digital kita secara nasional itu ya memang kalau boleh dikatakan itu masih di sekitaran poin 3 begitu ya. Nah, kalau kita bandingkan di beberapa negara, kita lihat seperti Singapura misalkan gitu ya,
mereka itu sudah mendekati 4 gitu ya, atau tipis untuk mencapai 4. Demikian juga Malaysia gitu ya. Demikian juga Filipina yang GDP-nya itu masih di bawah Indonesia, tapi terhadap literasi media mereka justru lebih baik daripada kita gitu ya. Vietnam yang hari ini lebih baik dari kita sedikit gitu. Nah, mungkin ini yang menjadi pelajaran buat kita gitu ya. Nah, untuk mengenai bagaimana metode kemudian juga seperti apa teknik penelitian untuk mendapatkan ini, ya ini silakan nanti saudara jika dapat boleh mencari atau searching itu melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, gitu ya. Informasinya ada di sana. Oke, kemudian ini kaitannya kita menuju keberhasilan transformasi digital, gitu ya. Ada beberapa harapan di mana pemerintah hari ini sudah membuatkan suatu beberapa perangkat, beberapa aturan, beberapa hal-hal yang sekiranya itu baik infrastruktur ataupun metode lain sebagainya gitu ya, sudah membuatkan agar kita ini hidup dalam kondisi itu yang kalau boleh dikatakan peradaban kita itu hari ini sudah masuk ke ranah digital loh. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi di tengah upaya-upaya yang demikian itu memang terselipkan beberapa harapan dari beberapa atau dari sebagian besar kalangan gitu ya. Nah, pertama kita lihat memang terdapat korelasi yang kuat antara literasi digital dengan yang namanya jenjang pendidikan. Oleh karenanya, untuk membangun suatu literasi yang baik ini, ya memang harus berawal dari yang namanya institusi pendidikan, karena memang betul-betul inilah ibarat kata itu menjadi tangga dasarnya bagi kita masuk kepada step-step kehidupan berikutnya, gitu ya. Jadi institusi pendidikan ini diharapkan itu menjadi suatu lembaga formal di samping orang tua, gitu ya. Dalam apa? Dalam hal untuk meningkatkan kemampuan dan juga kesadaran kritis kita sehingga literasi media ini dapat diharapkan seperti yang sudah kita lihat tadi sama-sama ya, indeksnya masih demikian. Kemudian muncul juga harapan ini begini, ada 3 institusi yang sekiranya ini dapat bergerak secara paralel. Ada Kementerian Komunikasi Informasi, ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada Kementerian Riset dan Teknologi gitu ya. Nah, institusi ini diharapkan memang untuk terus bersinergi dalam mengawal apa? Peningkatan literasi media dan media informasi dan digital untuk masyarakat gitu ya. Nah, selain bekerja sama ya tentunya diharapkan juga terutama di Kementerian Pendidikan. Ini sebagian harapan orang ya untuk memproduksi konten-konten positif dan edukatif gitu ya. Nah, tentunya dengan tampilan ataupun juga dengan barangkali boleh disisipkan dengan scene ataupun adegan-adegan yang menghibur gitu ya. Nah, ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Selama pandemi yang sudah terlewati hampir 1,5 tahun ini, bahkan sudah hampir 2 tahun malah ya, semua seluruh aktivitas, terutama kalau kita lihat sekolah, ya tidak ada hari ini sekolah yang bertemu secara tatap muka seperti kondisi sebelum pandemi gitu ya. Semuanya melalui virtual. Oke, banyak plus dan minusnya dalam hal ini. Nah, oleh karena itulah, selama ditransisikan dari dunia nyata ke dunia maya secara virtual, dibutuhkan yang namanya konten-konten tambahan selain konten-konten yang bermuatan akademis itu tadi. Jadi pemerintah itu sendiri dalam membangun gerakan nasional literasi media ini, ya ini memang sudah dikatakan berbagai upaya itu sudah dilakukan. Namun di sini tantangan terbesar dari kampanye literasi media itu dapat kita lihat sama-sama tadi ya, banyak sekali hal-hal yang masih belum equilibrium, terdapat equilibrium maksudnya. Artinya belum terjadi keseimbangan sana sini, ini masih banyak sekali gitu ya. Tadi sudah kita contohkan akibat awal mulanya represifnya petugas Satpol PP yang saya ceritakan tadi gitu ya. Nah, mungkin dalam hal ini sudah dibuatkan suatu rancangan komunikasi. Nah, cuma dalam hal ini daya serap masyarakat itu ternyata masih belum berimbang. Nah, itu salah satunya ya. Sehingga muncullah tadi ada satu provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, bahkan hari ini kalau kita lihat ya seperti itu.
Jauh-jauh hari pemerintah sudah mengingatkan, ayo mari kita sadar diri, mari kita daftar untuk vaksin, mumpung vaksin ini masih gratis. Tapi masyarakat masih ogah-ogahan. Nah, begitu ya. Masyarakat masih ogah-ogahan, masih ogah untuk divaksin. Nah, ketika terjadi strain baru menyebar, nah, kita sebutlah strain dari India, korban berjatuhan, nah, masyarakat seperti tiba-tiba digedor dari bangun tidurnya, langsung loncat, langsung lari, nah, langsung tunggang langgang, seperti itulah kita lihat. Orang berbondong-bondong, berebut, sampai nangis menjerit-jerit, karena apa? Tidak dapat giliran atau dipanggil untuk ikuti program vaksin ini. Nah, kemudian di tengah perkembangan teknologi informasi, ya justru terjadi kadang-kala itu ambivalen. Maksudnya ambivalen ini suatu ibarat kata ini begini, kontra koin. Maksudnya kontra koin kalau kita lihat mata uang begitu ya, uang koin begitu. Nah, satu sisi nilainya 100, satu sisi juga 100. Nah, tapi ambivalen itu satu sisi 100, satu sisi 500. Nah, seperti itu ya. Ini memang terjadi di masyarakat kita ya. Ini memang menjadi satu hal yang belum menggembirakan ya. Walaupun Indonesia ini sempat digadang-gadang menjadi calon negara maju berikutnya di milenium ketiga ini. Tapi itu yang terjadi di masyarakat kita. Oke, nah kita tidak berapa menyalahkan siapa-siapa. Nah, oleh karenanya kembali kepada diri kita pribadi. Ya, setidak-tidaknya jadi agen perubahan dalam hal apa? Komunikasi dan informasi ini melalui literasi media. Oke, tadi sudah dikatakan sekilas ya kendala dalam membangun strategi gerakan nasional literasi media. Ya, memang sumber daya kita ini kadangkala itu masih belum berimbang. Sebaran media kita juga masih belum berimbang di berbagai pelosok gitu ya. Karena apa? Kita lihat konstruk demografisnya itu bukan demografis tapi geografis maksudnya. Berbeda satu sama lain, ya, berbeda satu sama lain. Saya pernah misalkan itu ketika bertugas di Indonesia Timur. Ya. Sarana itu sudah tersedia semua. Tapi ketika saya harus berkomunikasi ke Jakarta, itu luar biasa susahnya. Sungguh luar biasa. Dan memang untuk daerah yang saya tempati saat itu, secara geografis memang tidak memungkinkan ataupun sangat lemah untuk jangkauan sinyal komunikasi di sana. Kemudian masalah infrastruktur ini pun masih menjadi permasalahan ya. Kemudian masalah rendahnya taraf pendidikan. Kemudian ini berdampak kepada rendahnya taraf literasi, kemudian rendahnya juga taraf kesejahteraan. Ini pun masih berpengaruh dan masih menjadi satu kendala ketika negeri ini sedang mencanangkan suatu strategi gerakan nasional literasi media. Oke. Skema strategi ini dapat kita lihat, saudara. Nah, ini memang tadi sudah saya katakan melibatkan semua pihak. Artinya apa? Tidak bisa pemerintah itu kita menjadikan sasaran tumpuan. Semua bergerak, ya. Semua elemen bergerak. Semua instansi, semua pihak kita dituntut untuk sama-sama mensukseskan strategi literasi media secara nasional. Oke. Nah, oke, baik saudara, itu tadi beberapa poin-poin pokok dalam hal kajian topik kita membahas tentang literasi media. Oke. Nah, sebelum ditutup pertemuan virtual kita hari ini, saya hanya mengingatkan, pandemi ini belum hilang, tapi kebiasaan baik kita sudah banyak hilang. Untuk itu, mari sama-sama kita amalkan, kita jalankan protokol kesehatan, dan kita tetap terapkan prokes 5M ini. Jangan lupa pakai masker kemanapun ya. Hari ini sungguh kita tidak dapat memprediksi keadaan dan kondisi di luar sana. Sering-sering kita memang mencuci tangan dan pandai-pandai kita menjaga jarak. Kemudian ini masa-masa rawan seperti ini, sama-sama kita kurangilah mobilitas kita. Bukan tidak boleh kita bepergian keluar, tapi jika tidak ada hal yang mendesak sebaiknya kita tunda dulu. Kemudian hindari kerumunan. Jika dalam satu komunitas terdapat
barangkali ada 3 orang atau lebih, sebaiknya hindari dulu seperti itu ya. Sama-sama kita menjaga beberapa saat ya. Kita bersabar untuk beberapa saat demi nikmat yang akan kita dapat di waktu yang tidak terbatas di kemudian hari ya. Akhir kata saya berpesan, jangan sampai nauzubillah min zalik ya, jangan sampai rumah kita berpindah ke rumah sakit. Oke. Tetap diam di rumah, stay home, kita jaga diri, jaga keluarga, dan kita jaga Indonesia, jaga kesehatan, dan kita jaga intensitas semangat kita. Oke, baik saudara. Sampai berjumpa pada topik yang berikutnya. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika di dalamnya terdapat ilmu, semata-mata itu adalah ilmu dari Allah. Jika di dalamnya terdapat kekeliruan, itu adalah semata-mata lemahnya saya, bodohnya saya dalam menyampaikan. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.